يا أرحم الراحمين ارحمنا. Allah azza wa jalla, inni anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Man ja'ani minkum bi syahadati an la ilaha illallah bil ikhlasi dakhala fi hisni. Wa man dakhala min hisni amina min adzabi. Hadis riwayat Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Awliya. Hadis ini adalah hadis qudsi di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni anallahu la ilaha illa ana fa'buduni." Kata Allah, akulah Allah yang tidak ada Tuhan selain daripada aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Man ja'ani minkum bi syahadati an la ilaha illallah bil ikhlasi. Barang siapa yang datang kepadaku dengan dia membawa kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali aku, bil ikhlasi, dengan ikhlas dan tulus, dakhala min hisni, maka dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala min hisni amina min adzabi. Dan barang siapa yang masuk dalam kekuatan bentengku, maka dia akan selamat dari azabku. Ini hadis qudsi, ya, hadis yang merupakan firman Allah yang tidak tertuang dalam Al-Quran. Jadi Allah berfirman kepada seluruh manusia tentunya, ya, bahwa akulah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Allah menyatakan dirinya bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali padaku. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali daripadaku. Maka fa'buduni, hendaklah engkau beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Jangan kepada yang lain. Karena sesungguhnya di alam ini tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ini maksudnya bukan di alam ini ada Allah. Artinya tidak ada di jagat raya ini Tuhan. Karena alam ini pun Allah yang menciptakan. Bumi Allah yang menciptakan. Langit Allah yang menciptakan. Dan tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Tidak ada satu kekuatan pun yang menandingi kekuatan Allah. Karena Tuhan hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini. Maka hanya kepada Allah lah kita harus menyembah. Fa'buduni, kata Allah, maka sembahlah aku. Berbaktilah kepadaku. Fa'buduni, beribadalah kepadaku. Maka barang siapa, kata Allah, siapa yang datang kepadaku dengan membawa kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku, dengan cara ikhlas dan tulus tanpa ada paksaan dari manapun, dakhala fi hisni, maka dia masuk ke dalam kekuatan bentengku. Ya. Dia masuk ke dalam bentengku. Artinya apa? Kekuatan iman yang kuat. Ya. Kalau dia sudah bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali daripada Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan akidahnya, kekuatan imannya, kekuatan tauhidnya. Dan kalau Allah sudah menguatkan tauhid kita, iman kita, kekuatan akidah kita, maka sulit orang kemudian untuk meyakini akan ada Tuhan lain. Sulit orang akan mempercayai ada Tuhan lain. Tidak akan semudah itu dia menuhankan selain daripada Allah. Kenapa? Sudah kuat imannya, kuat keyakinannya bahwa Allah lah Tuhan dia. Maka ketika Allah menguatkan imannya, ya tentu tidak ada satupun yang ia yakini sebagai Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada yang berhak dia minta sesuatu kecuali kepada Allah. Ini penting sekali bagi kita, ya. Akidah ini sangat penting bagi kita. Di mana kita ini terkadang iman seringkali luntur dan lentur. Iman kita sering sekali menyesuaikan kondisi dan situasi. Adakala iman kita itu teguh, kuat. Namun adakala iman kita luntur, iman kita menjadi lemah. Ini yang kita khawatirkan. Karena begitu banyak orang yang kemudian Allah sesatkan. Mereka kemudian murtad dari agama Islam. Mereka meyakini ada Tuhan lain
selain daripada Allah. Mereka meyakini ada agama lain yang benar selain daripada Islam ini. Ini kan berarti sudah murtad. Kalau dia sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka dia harus meyakini pula bahwa tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Agama Islamlah yang merupakan jalan di mana dia akan mendapatkan keselamatan dunia maupun akhirat ini. Kita perlu benteng dari Allah. Kekuatan iman kita. Kalau Allah sudah membentengi iman kita, membentengi kekuatan akidah kita, maka kata Allah jelas, fi hisni amin amin azabi, maka seorang yang masuk dalam bentengku, dialah orang yang akan selamat dari azabku. Allah melindunginya dari azabnya dengan cara Allah memberikan benteng kekuatan iman kepada kita. Untuk siapa? Untuk mereka orang yang manja'ani minkum bi syahadati la ilaha illallah. Siapa yang mendatangi Allah dengan dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka tentu Allah memberikan benteng kekuatan iman di hatinya. Kita tahu ulama-ulama dulu ya. Ulama-ulama zaman dahulu, salafis saleh, mereka hanya untuk mempertahankan la ilaha illallah sampai mereka harus meregang nyawa. Mereka berani untuk mempertaruhkan nyawa. Ada yang sampai mati di tiang gantungan. Ada yang terusir dari kampungnya. Ada yang dipenggal kepalanya. Demi untuk mempertahankan la ilaha illallah. Bahkan kita tahu sahabat Bilal bin Rabah. Hanya untuk mempertahankan la ilaha illallah. Beliau mengalami penyiksaan yang luar biasa. Kita di zaman sekarang ini mungkin tidak akan menemui hal demikian. Namun jangan lupa, di zaman sekarang ini pun kita sering sekali mengalami degradasi iman. Tantangan zaman yang begitu berat, perkembangan zaman yang begitu luar biasa, teknologi pun semakin canggih, orang pun sudah mulai luntur imannya, orang sudah mulai banyak yang menggeluti dunia, meraih dunia dengan melupakan akhirat. Yang kemudian Allah pun dilupakan. Dengan asiknya dia berkutat dengan teknologi sampai Allah pun dilupakan. Padahal ketika manusia mampu membuat satu teknologi yang canggih, itu kan semua datangnya dari Allah. Kita kadang sering kagum dengan satu teknologi yang begitu canggih luar biasa. Tapi kita lupa dengan siapakah yang memberikan ilham, ilmu kepada manusia sehingga terbikinlah teknologi yang canggih itu. Kalau Allah tidak memberikan ilmu pengetahuan, tidak mungkin tercipta teknologi yang canggih. Kita melupakan Allah kebanyakan itu. Kita hanya kagum kepada ciptaan manusia. Tetapi lupa bahwa semua itu Allah lah yang memberikan ilmunya. Nah, ini iman kita sering luntur dan lentur oleh perkembangan zaman. Sebab itu zaman boleh berubah, tapi akidah tidak boleh goyah. Waktu masa silakan berganti, tapi iman enggak boleh mati. Sekali la ilaha illallah, sampai mati pun kita harus la ilaha illallah. Jangan sampai ditukar ya, iman kita dengan harta benda, dengan jabatan, dengan pangkat kedudukan. Hanya demi untuk mendapatkan seseorang yang kita cintai, dia beragama lain, kemudian kita rela untuk meninggalkan iman kita, menanggalkan Islam kita, demi untuk bisa menikahi orang yang kita cintai, sementara dia bukan seagama dengan kita. Ini kan sering terjadi itu. Laki-lakinya non-muslim, perempuannya muslim. Saking cintanya si perempuan kepada laki-laki, sampai sang laki-laki meminta agar sang perempuan keluar dari agama Islam, dia pun rela dan mau. Ini kan bodoh. Dia menukar cinta yang hanya seberapa, yang sebentar waktunya, dengan dia menjual akidah, yang akibatnya dia akan mengalami kerugian yang besar, dunia maupun akhirat kita. Ada orang yang menukar imannya dengan jabatan. Hanya demi jabatan, pangkat, dan kedudukan, dia rela untuk menanggalkan imannya. Dia datang ke paranormal, dia datang kepada para dukun, meminta mantra-mantra agar dia mulus karirnya, bisa menjadi pejabat tinggi. Dia sudah menyekutukan Allah, bersekutu dengan setan, melupakan Allah. Ini kan namanya orang yang menjual imannya demi jabatan. Dan ini banyak terjadi sekarang ini. Orang rela untuk berbuat syirik demi untuk mempertahankan kedudukan dan pangkatnya. Ada pula orang yang menjual imannya hanya untuk harta, untuk kekayaan. Sehingga dia rela untuk menjual imannya, dia bersekutu dengan setan, dia menyekutukan Allah. Dengan dia memelihara benda-benda keramat yang bisa mendatangkan keuntungan, misalkan.
atau dia katakanlah memiliki satu usaha yang menjual akidahnya, dia memiliki satu orang-orang yang dianggap pintar sehingga dia mendatangkan rezekinya, dia lupakan Allah, dia melupakan agama Islam, dia menanggalkan akidah. Ini kan namanya orang-orang yang demi duniawi, demi harta benda, demi jabatan, atau bahkan demi seseorang yang dia cintai, dia rela untuk menanggalkan dan meninggalkan imannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya orang-orang yang lemah iman. Ini namanya orang yang lemah iman. Oleh karena itu, kata Allah, siapa yang datang kepadaku dengan dia menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dia bersaksi akan kebenaran kalimat itu, maka Allah memberikan benteng kekuatan yang tangguh kepadanya. Dengan cara dia diberikan kekuatan akidah, diluruskan imannya, sehingga dia murni hanya bertauhidkan kepada Allah, sehingga Allah memberikan dia pengamanan berupa benteng yang kuat, dan dia diselamatkan dari azab Allah. Ya tentu ya, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang hanya bersandar kepada Allah, tentu dia mendapatkan kekuatan akidah. Dan itu merupakan tangga untuk sampai kepada penyelamatan diri dari azab Allah. Hanya dengan inilah kita diamankan dari azab Allah. Hanya dengan kita memperkuat imanlah Allah akan memberikan kita keamanan, memberikan kita kekuatan batin untuk terus beribadah dengan benar, memurnikan keesaan Allah. Sehingga dengan itu Allah akan menguatkan iman kita. Endingnya Allah akan menyelamatkan kita dari azabnya yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita akan terus diberikan kekuatan iman Islam ya. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya bahwa Allah pun gak mengharapkan kita masuk neraka sebetulnya. Allah gak mengharapkan kita masuk neraka. Artinya bahwa janganlah engkau mati kecuali Islam. Artinya bahwa sebelum kau mati, sebelum kau dicabut ruhnya, maka siapkan dirimu dengan iman Islam. Jangan sampai kau di luar agama Islam saat kau dicabut ruhnya. Ini bahaya. Janganlah engkau di luar wilayah Islam. Artinya bukan termasuk penganut agama Islam. Janganlah engkau sekali-kali dalam kondisi di luar agama Islam sementara ruhmu akan dicabut. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, namanya kita meninggalnya kafir. Ya. Allah nggak menghendaki itu sebetulnya ya. Allah nggak menghendaki itu. Allah menghendaki kita semua selamat. Dengan cara kita berpegang teguh kepada akidah yang kuat, mengesahkan Allah, fa'buduni, menyembah kepada Allah. Dengan itu kekuatan benteng kita akan kuat dan kita akan diselamatkan dari azab Allah yang sangat pedih. Siapa sih orangnya yang mampu menghadapi azab Allah? Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup menghadapi azab dari Allah. Hatta iblis sekalipun yang merupakan dedengkot daripada makhluk halus ini, yang dia akan menjadi penghuni neraka, iblis pun gak akan sanggup menghadapi azab Allah yang sangat pedih, apalagi kita manusia. Kalau kita gak sanggup menghadapi azab Allah, ya jangan sekali-kali kita berani untuk melakukan hal-hal, perbuatan yang bisa mendatangkan azab Allah itu. Baik azab dunia, lebih-lebih azab akhirat. Azab dunia, siapa yang mampu menghadapi azab dunia? Ketika Allah memberikan malapetaka, bencana alam, siapa yang sanggup menghadapinya? Itu baru azab dunia, apalagi azab akhirat, yakni neraka. Jadi semua kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang bisa membawa kepada azab Allah. Satu di antaranya dengan kita menguatkan iman kita, akidah kita. Jangan menyembah selain daripada Allah. Agar Allah memberikan benteng kekuatan sehingga Allah akan menyelamatkan kita dari azab neraka yang sangat pedih.